pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Sarasehan Fisika FMIPA Unsud dalam keadaan sehat walafiat walaupun secara virtual. Semoga tidak mengurangi rasa syukur kita dan tidak mengurangi esensi dari acara fisika kali ini. Salawat serta salam senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kita doakan kepada akhirati amin Allahumma amin. Saya perkenalkan saya Rio dari Masud 2012 dan saya nantinya untuk menjadi sampai banyak seluruh rekan yang mendukung pada ini seluruh di sini dan nantinya beraktif pada belum secara selanjutnya membacakan ini dapat kita ikut saya pembuka yang kedua dan biasa ini yang keempat itu aja kesimpulan oleh penutup kemudian semoga dan tersebut bisa menambah keberkahan acara ini. Ya, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Himafi FMIPA Unsud periode 2020 kepada Saudara Yasin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa fisika dari berbagai angkatan. Selamat. Yang terhormat Kepala Jurusan Fisika Bapak Wahyu Tri Cahyanto beserta jajarannya. Yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Fisika Bapak Urip Nur Wijayanto Prabowo. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu dosen fisika FMIPA Unsud dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa fisika dari berbagai angkatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara ini tanpa halangan apapun. Salawat serta salam semoga kita tetap tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada jalan kebenaran. Ya, di situasi yang masih tidak menentu ini, kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Salah satunya adalah kegiatan belajar dari rumah. Kegiatan tersebut memaksa kita untuk melakukan segala aktivitas dengan cara daring. Tidak jarang kegiatan daring ini menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Salah satunya adalah permasalahan keterbatasan komunikasi. Komunikasi dengan menggunakan gawai dirasa tidak lebih efektif dibandingkan komunikasi secara langsung. Tidak jarang keterbatasan komunikasi ini menimbulkan salah paham atau salah persepsi di antara dua komunikasi yang sedang jalan. Di samping itu, jurusan fisika akan menerapkan kebijakan kurikulum baru yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2020-2021. Banyak hal baru pada kurikulum tersebut yang menjadi pertanyaan mahasiswa fisika secara keseluruhan. Harapannya, dengan adanya acara Sarasehan ini, pertanyaan-pertanyaan seputar kurikulum baru ataupun pertanyaan seputar kebijakan jurusan fisika yang diambil pada situasi sekarang ini bisa terjawab dan mahasiswa fisika semuanya bisa paham dengan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Sekian sambutan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Yazid atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Fisika FMIPA Unsud kepada Bapak Adri Cahyanto, PhD, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual gitu ya. Jadi ini merupakan
kegiatan yang sangat baik diinisiasi oleh Himavi, saya pikir untuk mohon maaf, suara saya bisa sampai? Jelas Pak, bisa Jelas terdengar. ya, oke Ya. ya, oke ya. Nah, ini saya pikir acara yang sangat baik yang diinisiasi oleh Himavi untuk mengadakan saresehan antara dosen dan mahasiswa, karena memang bagaimanapun komunikasi antara mahasiswa dengan dosen itu tetap harus terjaga gitu ya. Nah, ini tadi menanggapi sambutan dari Mas Ketua Himavi, Mas Zasid, tadi menyatakan bahwa terjadi kekurang efektifan antara dalam berkomunikasi baik dari mahasiswa ke dosen maupun dosen ke mahasiswa itu ya, karena memang menggunakan fasilitas daring. Nah, itu memang karena situasi yang memaksa gitu ya, jadi kita harus mencoba beradaptasi dengan situasi yang ada gitu ya, karena memang saat ini protokol kesehatan COVID masih melarang atau meminimalisasikan adanya kerumunan gitu ya. Jadi kalau kemarin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mencoba untuk melakukan relaksasi gitu ya. Yang pertama bagi perguruan tinggi sudah bisa melaksanakan kegiatan tugas akhir di laboratorium maupun di lapangan gitu ya. Jadi itu relaksasi pertama yang sekarang juga sudah direspon oleh kampus kita gitu ya, Unsud dan juga MIPA gitu ya. Jadi bagi angkatan 2016 mungkin yang sudah melakukan TA bisa mengerjakan tugas akhir di kampus gitu ya, di lab masing-masing atau di lapangan gitu ya, kalau memang membutuhkan pengambilan data di lapangan. Nah, ini saya pikir memang sangat penting bagi TA gitu ya, karena TA itu berbeda dari kegiatan lainnya ya. Jadi walaupun kampus kita sudah menerapkan membolehkan mahasiswa TA datang ke sini, tapi juga masih tetap menjaga protokol kesehatan itu ya. Jadi diantaranya adalah tidak boleh berkerumun di ruang tertutup gitu ya. Jadi ada batasnya. Kalau misalkan jarak aman oleh WHO itu 1,5 meter atau 2 meter itu ya, kita jaga di dalam ruangan itu juga 1,5 meter. Nah, berarti kalau ruangan berapa kali berapa tinggal dihitung saja kapasitasnya berapa itu ya. Nah, dan juga untuk masuk ke kampus saat ini memang juga ada name tag gitu ya. Jadi pertama yang dilakukan mahasiswa harus melapor ke WD3 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan gitu ya, supaya nanti mendapatkan izin dan juga mendapatkan name tag untuk mengidentifikasi bahwa yang bersangkutan memang sudah boleh atau diizinkan ke kampus begitu ya. Nah, memang dengan adanya situasi seperti ini tentu akan mengurangi gitu ya, mengurangi tidak hanya sekedar komunikasi antar sivitas akademika gitu ya, tapi juga bahkan apa yang harusnya dilaksanakan dengan praktikum misalkan itu sampai saat ini juga masih belum bisa, harus virtual gitu ya. Jadi memang itulah yang saat ini kita hadapi gitu ya. Praktikum kok virtual gitu ya, padahal kita kan fisika gitu ya. Nah, itu juga bagaimanapun akan tetap mengurangi, tapi mudah-mudahan walaupun demikian tetap semangat untuk mencapai ilmunya itu ya. Atau dari segi pengajaran sendiri juga memang kita semua akan mengakui bahwa tentu saja kompetensi yang kita targetkan juga mungkin tidak bisa sepenuhnya tersampaikan gitu ya, karena keterbatasan tadi. Nah, untuk itu kami juga sudah melakukan upaya perbaikan-perbaikan gitu ya, diantaranya mengadakan workshop pelatihan bagaimana cara pengajaran gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan gitu ya melalui LDRU kemarin sudah kita selenggarakan di Prodisika. Nah, nanti harapannya juga ada
sosialisasi ke mahasiswa tentang perkuliahan kedepannya itu ya, yaitu menggunakan platform LDRU gitu ya, yang mana kontennya sudah cukup lengkap, menunya cukup lengkap, dan juga sudah menggunakan sumber daya yang ada di universitas sendiri gitu ya. Nah, ini juga untuk kurikulum. Tadi kurikulum kita memang akan mengadakan rekurikulum gitu ya, atau perbaikan kurikulum yang mana menurut undang-undang itu maksimal 5 tahun sekali gitu ya. Ini memang dan ini kebetulan ada perubahan yang cukup besar karena dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan adanya kurikulum Merdeka Belajar gitu ya. Nah, kurikulum Merdeka Belajar yang mana nanti dalam kurikulum itu mahasiswa istilahnya kuliah di kampusnya itu 5 semester, yang 3 semester boleh gitu ya, tapi itu tidak harus boleh melaksanakan pendidikan di luar kampus gitu ya. Jadi misalkan bisa di luar prodi ataupun di luar prodi dalam satu universitas, di luar prodi di luar universitas, ataupun di lembaga atau badan atau perusahaan itu ya, nanti mungkin bisa dikonversi. Namun itu adalah pilihan karena namanya juga kampus merdeka, jadi mahasiswa nantinya bisa memilih jalur itu. Nah, cuma di sini tidak diwajibkan, dia tidak wajib, sifatnya hanya pilihan. Gitu. Jadi nanti pilihan tersebut juga tentu akan tergantung dari ini minat mahasiswa dan juga ketersediaan di prodi maupun universitas secara umumnya itu ya. Nah itu jadi nanti pelaksanaan kurikulum baru rencananya Unsud akan melaksanakan kurikulum baru di tahun 2021, artinya tahun depan itu ya, tahun depan itu tahun akademik 2021-2022 yang akan dimulai bulan September tahun depan itu ya berarti ya. Nah ini untuk kurikulum sendiri masih kita sempurnakan gitu ya, karena memang ada perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Nah kita mendesain bagaimana supaya struktur keilmuan fisika tidak hilang, tapi juga kita mengakomodasi kurikulum Merdeka Belajar yang memang dicanangkan oleh Kemendikbud itu ya, yang sifatnya sudah undang-undang. Berarti kita kan harus melaksanakan undang-undang, yaitu prodi menyediakan kurikulum untuk itu. Nah itu perkara nanti mahasiswa berminat atau tidak, aku kembalikan lagi ke mahasiswa gitu ya. Dan juga tentu di prodi akan mengatur regulasinya seperti apa gitu ya. Nah namun di tahun ini belum akan melaksanakan kurikulum baru tersebut. Tahun ini masih melaksanakan kurikulum yang lama. Nah ini mungkin saatnya pengisian KRS, baik nanti mungkin bisa langsung saja didiskusikan gitu ya tentang perubahan kurikulum yang ada. Nah ini kami kabarkan keluarga Sivitas Akademika Fisika Unsud dari dosen-dosennya, PLP ataupun adminnya dalam keadaan sehat gitu. Saya harap mahasiswa juga sehat semua gitu ya, masih bisa beraktivitas mengikuti perkembangan yang ada itu. Nah mungkin kira-kira pengantar dari saya begitu dulu, bisa nanti dilanjutkan dengan acara inti yaitu sarasehan. Nanti kita akan berusaha share apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu ya, yang menjadi pertanyaan mahasiswa. Di sini kami juga mengundang semua dosen yang longgar, kita undang supaya bisa ikut. Nanti mungkin bisa memberikan tambahan-tambahan jika dari pengelola prodi kurang jelas dalam memberikan penjelasan atau apa nanti ya. Monggo bisa dilanjut Mas Hendri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya kepada Bapak Wahyu Trijayanto, MSc PhD. Nah, memasuki acara selanjutnya itu acara sarasehan Fisika FMIPA Unsud yang akan dipandu oleh moderator. Nah, kepada Ibu Dr. Saro Irayani MSc, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Hendri. Yang pertama, silakan
mahasiswa yang ingin bertanya. Kita langsung formatnya tanya jawab saja. Silakan. Mungkin dimulai dari pihak himpunan, apa yang ingin ditanyakan terkait dengan persiapan pelaksanaan kuliah besok, ganjil ini, atau hal-hal yang lain tentang tugas akhir, KP, dan sebagainya. Silakan. Mungkin sebagai pengantar dulu ya Bu. Di kemarin ada surat keterangan dari jurusan itu untuk menginstruksikan bahwa untuk pengambilan mata kuliah ulangan yang mengulang itu diwajibkan untuk semester ini. Nah, itu banyak mahasiswa yang ada beberapa teman saya yang mengambil mata kuliah yang mengulang itu cukup banyak gitu Bu, dan SKS-nya kan tidak memungkinkan untuk itu diambil semua. Nah, itu nanti teknisnya itu seperti apa ya Bu? Semisal nanti pengulangan dan semisal mata kuliah yang mau diulang ini belum diambil dan kurikulum baru itu sudah terlanjur diterapkan kayak gitu. Baik, mungkin kalian bisa menjelaskan skenario kita pelaksanaan, kemudian ini mahasiswa kan mengulang nih, sementara SKS-nya itu nggak cukup untuk mengulang semua gitu loh. Saya jawab dulu. Oh ya Pak Wahidri silakan. Ya, terima kasih Mas Asyid. Jadi memang dari kemarin kita mengeluarkan edaran kepada mahasiswa supaya mengambil mata kuliah yang ingin diulang di semester mata kuliah yang dilakukan di semester ini dan semester depan ya, tahun akademik 2020-2021. Nah, ini mengingat tahun depan 2021 dan 2022 sudah dilaksanakan kurikulum baru. Nah, ini tentunya maksud kami agar dampak dari kan tiap kali perubahan pasti ada dampaknya gitu ya. Mungkin nanti ada pengurangan SKS dan sebagainya gitu ya. Nah, ini karena kurikulum yang akan dilaksanakan tahun depan itu sudah mengadaptasi kurikulum Merdeka Belajar, maka yang mana kita harus menyediakan slot maksimal 60 SKS gitu ya. Maksimal 60 SKS untuk mahasiswa supaya bisa melaksanakan program Merdeka Belajar, maka tentu kita akan adakan pengurangan jumlah SKS ataupun pengurangan mata kuliah gitu kan ya. Nah, untuk meminimalisir dampak tersebut, maka memang lebih baik jika ada penuntasan di kurikulum yang lama ini. Ini terutama angkatan-angkatan 2017, 16, 15 gitu ya, yang memang sudah hampir selesai supaya menyelesaikannya di tahun ini juga gitu ya, di tahun ini. Misalkan mengulang mata kuliah matematika dasar, nah itu juga bisa dilaksanakan di tahun ini, semester ini dan semester depan gitu ya. Kalau semester ini kan mata kuliah yang disediakan misalkan matematika dasar 1, sementara semester genapnya matematika dasar 2. Nah, itu nanti supaya kita menuntaskan yang sudah lama-lama gitu, yang sudah mahasiswa memang sudah saatnya lulus atau sudah tinggal mata kuliah studi akhir saja gitu ya. Nah, dari kami melakukan itu adalah supaya meminimalisir adanya dampak. Nah, dampaknya apa kalau misalkan mahasiswa yang sudah angkatan lama misalkan ya, angkatan 2015 katakanlah itu ya, masih belum lulus mata kuliah misalkan matematika dasar 1 yang mana itu 4 SKS gitu kan ya. Nah, diberi kesempatan supaya menyelesaikan di semester ini gitu kan ya.
tentunya dengan cara apa? Ya dengan cara mengambil mata kuliah tersebut dan mengikuti dengan serius gitu ya, karena yang paling penting sih adalah mengikuti dengan serius, mengikuti setiap prosesnya, ada tugas dikerjakan dan sebagainya gitu ya, walaupun secara online gitu ya. Nah, kalau misalkan mata kuliah tersebut sudah tidak ditawarkan di semester depan, artinya berarti kan kita sudah mengikuti kurikulum yang baru, karena kan dalam satu tahun itu hanya berlaku satu kurikulum gitu ya. Nah, itu makanya memang tahun ini diharapkan sudah tuntas, terutama sekali bagi yang angkatan-angkatan lama begitu ya. Untuk yang angkatan 2019 atau 18 pun juga tentu lebih baik kalau sudah tuntas di ini gitu ya, dalam melaksanakan kurikulum yang lama ini, yang 2012 itu. Nah, karena nanti di 2021 akan ada perubahan yang cukup mendasar gitu ya. Yang pada intinya juga kita tidak akan atau berusaha seminimal mungkin untuk menghindari ini apa dalam tanda kutip kerugian mahasiswa itu ya. Jadi jangan sampai kita menerapkan kurikulum baru tapi merugikan mahasiswa itu ya. Jadi nanti di kurikulum baru pun itu masih ada namanya dokumen peralihan itu ya, dokumen peralihan, aturan peralihan yang mana nanti berupa konversi-konversi yang bisa kita lakukan itu ya, konversi penyetaraan itu ya di lama dan baru. Nah, untuk masalah kurikulum kira-kira begitu penjelasan saya. Jika masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi, atau jika ada yang ingin memberi penjelasan lagi dari dosen dipersilakan. Mungkin Pak Farzan sebagai ketua tim kurikulum jika ingin menambahkan, mungkin saya tadi belum lengkap menjelaskan apanya, itu bisa dipersilakan. Ya, silakan. Saya makan apa ya? Ya baik, saya sebetulnya secara umum sudah disampaikan oleh Pak Kajur, Pak Wahyudri, mengenai apa yang berubah. Sebetulnya perubahan itu sendiri, itu sebabnya kita melakukan kajian dulu ya. Perubahan, ada beberapa mata kuliah memang yang jumlah SKS-nya mengalami perubahan drastis gitu ya. Tapi ada yang hanya berubah satu SKS. Nah, itu pun tidak begitu saja kita melakukan perubahan itu, melainkan kita lihat juga apa kajian. Jadi seperti digarisbawahi oleh Pak Kajur tadi, pada intinya tentu kita tidak akan menurunkan standar sebagai lulusan fisika gitu ya. Jadi pengurangan SKS itu tidak sampai seperti itu. Jadi tanpa mengurangi konten fisikanya, kita berusaha memanfaatkan dengan melihat kajian-kajiannya, sehingga kalau ada yang overlap gitu, tumpang tindih di satu mata kuliah diberikan juga di mata kuliah yang lain, maka kemudian kita ringkas gitu. Jadi itu yang memungkinkan SKS bisa mengalami penurunan. Sebagai perbandingan, kalau dalam kurikulum 2015 jumlah mata kuliah wajib itu sampai 100 sekian SKS. Sekarang sampai semester dalam rancangan kita nanti sampai semester. Jadi mata kuliah wajib yang bukan studi akhir itu nantinya itu akan diselesaikan sampai semester ke-5. Jadi sampai semester 5 mata kuliah wajib sudah habis. Jadi nanti nantinya itu semester 6, 7, 8 itu sudah tidak ada lagi mata kuliah wajib. Yaitu yang akan kita lakukan. Yaitu tadi untuk memberi ruang supaya kalau ada mahasiswa yang ingin mengambil kesempatan untuk memanfaatkan Merdeka Belajar itu, jadi bisa di luar kampus, bisa magang gitu di sebuah institusi gitu, atau bisa mengambil mata kuliah yang ada di luar prodi fisika meskipun satu
masih satu kampus. Jadi dalam rangka mengakomodasi itu kita mendistribusi ulang persebaran mata kuliah, begitu juga menghilangkan ketumpang tindihan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Karena kadang-kadang ada yang di satu mata kuliah ada satu materi yang diberikan, lalu diberikan lagi di mata kuliah yang lain. Ya dengan cara begitu kita bisa meringkaskan gitu ya jumlah SKS-nya begitu ya. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Jadi kurikulum itu belum akan diberlakukan tahun ini ya. Saya menangkap sebagian ada yang mengira kalau sekarang semester ini akan diberlakukan kurikulum baru, belum. Jadi baru semester depan. Makanya kemarin pun lewat Pak Kajur kita memberi kalian juga mendapatkan ya survei mengenai jumlah SKS dan seterusnya. Kita melakukan kajian juga seperti itu untuk menyebar. Contohnya yang nanti akan disebar itu salah satu contoh saja fisika matematika itu akan disebar tadinya 2. Waktu itu kita kaji itu apakah mau dibagi 3 atau dibagi 4 dari tadinya Fismat 1 2 apakah jadi 1 2 3 atau 1 2 3 4 gitu ya. Nah, kita tidak tetapkan gitu saja, tapi kita coba kemarin di awalnya kita set 3, tapi kemudian setelah dikaji lagi kelihatan akan lebih efektif kalau 2. Jadi itu juga termasuk masukan dari mahasiswa juga setelah disebarkan angket gitu ya. Jadi itu masih dalam kajian kurikulum 2020 itu. Tapi sekali lagi diusahakan kajian yang jadi bahan pertimbangan kita tentu banyak faktor gitu ya, selain dari standar yang tidak mungkin diturunkan dari standar nasional, standar minimal seorang sarjana S1 fisika, sarjana 1 fisika itu tidak mungkin kita turunkan bahan kajiannya, tapi di sisi lain juga kita perlu mengakomodasi akan diberlakukan kurikulum mereka belajar. Di lewat kajian itu kita kemudian merumuskan berapa jumlah SKS. Bahkan ya intinya sekarang katakanlah mata kuliah yang akan diterapkan sudah boleh dibilang sudah 90% lah begitu ya. Kemarin sudah beberapa kali perubahan, dikaji lagi sekitar 90%. Jadi masih mungkin akan ada perubahan setelah ada kajian, tapi sudah semakin hampir matang lah begitu ya. Nah mudah-mudahan di tahun depan sudah betul-betul fix dengan mempertimbangkan masukan-masukan lagi. Nah yang disampaikan oleh Pak Kajur tadi, yaitu tadi supaya tidak terlalu banyak nanti persoalan bagi mahasiswa sendiri, akan lebih baik kalau mengulang lebih baik tahun ini gitu, karena akan ada SKS yang kemudian turun gitu ya, yang tadinya 4 misalnya jadi 3, ada yang seperti itu. Nah kalau diambil sekarang, jadi nantinya harapannya terutama yang mata kuliah yang nantinya kemungkinan mengalami penurunan SKS akan lebih baik kalau diambil sekarang supaya jumlah SKS yang diambilnya tidak turun gitu kalau dilakukan konversi di semester depan. Itu latar belakangnya kenapa Pak Kajur menghimbau supaya mahasiswa mengambil yang mengulang supaya mengambilnya di tahun ini. Yang ditekankan tentu saja yang belum lulus ya. Tapi kalau untuk perbaikan ya itu opsional, tidak apa-apa. Tapi yang belum lulus apalagi ditekankan supaya segera mengambil pada tahun ini. Ya itu tambahan dari saya sedikit. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah clear ya, yang ditekankan pengambil mata kuliah adalah untuk yang tahun ini adalah yang belum lulus. Belum lulus itu nilainya E ya. Kalau D itu masih opsional ngulang. Jadi kalau memang mau diulang, pertimbangkan untuk mengambil tahun ini. Karena rencananya biar tidak tumpang tindih, tahun akademik ke depan itu tidak diselenggarakan lagi nama mata kuliah dengan kurikulum 2015.
Jadi tahun akademik 2021-2022 kita akan menjalankan satu kurikulum, yaitu kurikulum tahun 2020. 20 tapi diselenggarakan 21, begitu ya, biar tidak salah persepsi. Kemudian ini saya baca dulu, ada pertanyaan di chat dari Mbak Nur Husainah. Mbak Nana, izin bertanya, sesuai dengan matrik perkuliahan semester ganjil yang beredar sekarang, untuk mata kuliah peminatan semester 5 ada komputasi fisika material. Nah, prasyaratnya kebetulan adalah pengantar fisika zat padat, yang mana itu juga diselenggarakan semester 5. Bagaimana Pak? Apakah bisa diambil? Mungkin langsung ke pengampunya saja Pak Wahyutri, silakan. Baik, terima kasih. Ini Nur Husainah gitu ya. Kebetulan ini mata kuliah ini yang saya ampu gitu ya. Jadi dalam penyusunan mata kuliah itu kan kita juga mempertimbangkan urutan penyampaian kuliah gitu ya. Jadi di sini untuk komputasi fisika material itu sendiri memang syaratnya minimal harus sudah tahu kuantum dan juga sudah tahu akan zat padat gitu ya. Artinya pernah mengambil mata kuliah itu. Kenapa? Karena memang materi-materinya adalah keberlanjutan dari itu. Jadi dalam suatu perkuliahan itu kan tidak boleh mata kuliah materinya diulang-ulang gitu ya. Tapi semuanya harusnya berkelanjutan, semakin meningkat gitu ya. Nah, selain dari segi keilmuan, itu juga ada yang namanya tertib administrasi gitu ya, tertib administrasi. Jadi oke, misalkan di SIA mahasiswa kok bisa mengambil mata kuliah itu, tapi karena memang di SIA sendiri sistemnya memang belum bisa memfilter itu ya, memfilter apa namanya izin boleh tidaknya seseorang mahasiswa melakukan pengambilan mata kuliah. Nah, itu nanti akan kita perbaiki ke depannya. Namun, sebagai bahan acuannya memang sudah ada di buku panduan akademik. Gitu ya. Jadi, sesuai dengan buku di panduan akademik, nanti bahwa komputasi fisika material itu diambil setelah mahasiswa mengetahui fisika zat padat dan juga fisika kuantum, karena isinya nanti kelanjutan dari itu semua, aplikasi-aplikasi dari itu semua, gitu ya. Jadi untuk sementara memang kita sarankan bagi mahasiswa supaya ikut juga tertib administrasi gitu ya, tertib administrasi pilihan, karena nanti juga hal itu ada evaluasinya gitu ya. Jadi misalkan nanti loh ini kok mahasiswa yang belum mengambil kuantum sudah bisa mengambil komputasi fisika material, sementara di buku akademik tertuang syaratnya seperti itu. Nah, itu juga tentu nanti akan apa namanya mengurangi penilaian istilahnya. Kalau dalam itu kan semua hal yang kita lakukan, karena kan prodi kan memang tugasnya adalah menyiapkan kurikulum dan menjamin keberlangsungan kurikulum itu supaya bisa menghasilkan capaian pembelajaran atau bahkan profil lulusan yang sudah kita rencanakan, kita targetkan itu ya. Intinya di situ. Nah, untuk hal ini mohon bagi yang ingin mengambil komputasi fisika material itu syaratnya adalah sudah mengambil kuantum dan juga mengambil fisika zat padat gitu ya. Nah, kalau belum memenuhi bagaimana? Ya tidak, jangan mengambil dulu, tapi masih bisa disediakan di tahun depannya itu ya. Itu yang terjadi semester ganjil. Nah, namun nanti kalau pas kurikulum baru, nanti akan mungkin ada perubahan juga, nanti berarti bisa mengikuti yang kurikulum baru tersebut gitu ya. Ya, kira-kira begitu, Nur Husainah. Ya, silakan saya kembalikan ke Tiara. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebaiknya mahasiswa mengambil prasyaratnya dahulu, baru kemudian mengambil mata kuliah. Jangan khawatir, semester kedepannya tetap akan diselenggarakan. Kemudian, silakan ada yang bertanya lagi.
monggo silakan mahasiswa jika ada pertanyaan lain lagi. Kita waktunya masih ada ini kan. Tentang apa saja, silakan. Sambil menunggu pertanyaan, saya iklan dulu ya. Mohon mahasiswa mengisi data Monef yang kami edarkan untuk semester genap. Jadi dari capaiannya masih sangat sedikit, baru 132 responden, itu kalau dibagi berapa perkuliahan hanya baru sedikit sekali. Jadi mohon partisipasinya untuk mengisi isian Monef, karena itu akan kami gunakan untuk evaluasi internal. Mohon kerjasama dari Himavi untuk mensondeng setiap angkatan untuk mengisi form yang kami sebarkan. Kemudian iklan yang kedua, di Telegram kami memiliki channel untuk mahasiswa. Jadi untuk fisika secara keseluruhan jurusan, di situ kami update pengumuman-pengumuman yang terkait dengan kebijakan prodi dan hal-hal penting yang menyangkut proses pembelajaran. Jadi silakan di-follow akun Instagramnya. Nanti akan kami sebarkan kembali linknya ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Dikta. Saya izin bertanya mengenai mata kuliah peminatan medis untuk semester 5 kali ini. Apakah peminatannya hanya mekanika fluida yang tersedia di SIA atau bisa ditambah yang lain? Oke, karena untuk medis hanya baru tersedia itu. Baik, kita lihat dulu ya. Bentar. Untuk medik, biofisika sudah ambil ya. Tinggal ya McFlut aja ya rasanya. Tapi jangan khawatir, untuk kedepannya, untuk yang kurikulum baru dan semester besok, nanti perkuliahannya sangat rigid untuk yang medis. Jadi banyak sekali mata kuliah pilihan yang akan ditawarkan. Jadi memang untuk semester ini hanya mekanika fluida. Begitu. Mungkin sebentar, ada dosen dari medis enggak? Pak Bilal atau itu rawuh mboten nggih? Pak Aris ya. Jadi memang semester ini hanya satu, Mbak. Jangan khawatir, semester besok akan ada mata kuliah. Kemudian kurikulumnya sangat banyak sekali mata kuliah pilihan. Jadi untuk kurikulum nanti 2021, kurikulum 20 yang diberlakukan tahun 2021, itu setiap KMK memiliki mata kuliah yang sudah disusun sedemikian rupa, mulai semester 3 bisa mulai mengambil mata kuliah pilihannya sangat banyak. Begitu. Begitu ya Mbak Dikta, sementara ikut itu, kemudian mungkin nanti berkoordinasi dengan PA-nya, mengambil mata kuliah yang berkaitan, misalkan nih. Jadi untuk medik, spesifiknya seperti itu, bisa mengambil instrumentasi misalkan. Mata kuliah instrumentasi itu kan relatif umum ya. Jadi bisa digunakan baik geofisika, baik medik, baik material gitu. Jadi mengambil mata kuliahnya yang di KMK lain, namun sangat dipakai untuk yang lainnya. Begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Pak Farzan mungkin bisa menggambarkan kurikulumnya bagaimana Pak, mata kuliah yang bisa diambil kiranya nanti untuk tahun akademik mendatang, biar mahasiswa siap-siap nih, ancang-ancang. Kita pamerin dulu untuk yang medik, Pak. Baik, sebagai gambaran saya akan menampilkan mata kuliah apa. Kayaknya pernah beredar ya itu ya. Oh ya. Betul ya. Tapi tidak apa, saya tampilkan lagi. Bentar.
Mungkin nanti setelah ini pertanyaan untuk tim komisi bersiap-siap, di chat ada pertanyaan dari komisi tentang terkait seminar minimal 10 seminar, apakah masih berlaku untuk pengajuan tugas akhir mengingat masa pandemi begitu. Jadi mungkin nanti komisi punya strategi terhadap hal tersebut. Silakan Pak Farsad. Ya, ini akan saya tampilkan mata kuliah pilihannya saja ya. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini adalah mata kuliah yang ini dulu aja, fisika medik. Berarti ini mata kuliah pilihan yang ditawarkan untuk fisika medik. Jadi kalau lumayan tuh bertambah berapa sekarang ya. Dan ini yang nanti akan ditawarkan termasuk SKS-nya. Jadi Anda lihat di semester 3 sudah mulai bisa diambil. Ada biofisika, ada anatomi, fisiologi manusia, dan seterusnya. Jadi dari mulai semester 3 Anda nanti sudah bisa mengambil mata kuliah pilihan fisika medik ya. Tapi memang perlu jadi catatan gitu bahwa mata kuliah pilihan itu kita tidak memaksudkan mahasiswa untuk berkonsentrasi di satu mata kuliah saja. Karena kalau katakanlah Anda minatnya hanya fisika medik, kalau hanya fisika medik saja yang diambil, memang tidak akan cukup 144 itu tidak akan sampean. Demikian juga yang lain. Kalau minatnya geofisika, lalu hanya geofisika yang diambil, tidak akan cukup sampai 144 gitu ya. Karena mata kuliah pilihan itu bukan saja dimaksudkan untuk memfokuskan mahasiswa, tapi juga untuk memperluas cakrawala juga begitu ya. Kalau dalam bidang lain bagaimana sih aplikasinya fisika. Dan bisa juga diambil lintas KMK, tapi juga bisa saja ada kaitannya. Sebagai contoh, biofisika dengan material bisa kita kaitkan juga, kan ada juga bidang-bidang material yang nantinya akan dipakai juga. Material-material apa yang bisa dipakai begitu ya, itu kan berkaitan juga. Jadi intinya seperti itu. Sekali lagi, kalau hanya mengambil satu KM, jadi tidak saja dimaksudkan untuk memberikan fokus, tapi juga untuk memperluas cakrawala. Jadi ini adalah kalau dilihat banyak mata kuliah baru di fisika medik. Nah, saya satu persatu saya tampilkan ya. Ini kalau yang di material juga ada penambahan saya kira di samping yang sebelumnya. Ada beberapa mata kuliah baru. Jadi dalam kurikulum 20 itu selain kita melakukan boleh dikatakan perampingan ya, yang tadinya ada tumpang tindih satu mata kuliah dengan mata kuliah lain sehingga kemudian jumlah SKS-nya jadi menurun. Jadi penurunan jumlah SKS tidak berarti bahwa ada kajian yang kemudian kita buang, tidak gitu. Ya, kita bisa meringkaskan semata-mata karena efisiensi. Jadi ada beberapa yang diulang-ulang kita hilangkan hanya di satu mata kuliah saja gitu, sehingga kita bisa mengurangi. Yang lainnya adalah kita juga menambah mata kuliah pilihan. Ya, di material bertambah, di fisika medik juga bertambah, termasuk juga di ini sudah, sekarang kita coba yang geofisika pun ada penambahan juga beberapa mata kuliah. Fisika batuan saya kira baru tuh ya, fisika batuan. Kemudian ada metode analisis geofisika gitu ya, ada penambahan. Lalu untuk instrumentasi ini juga ada penambahan beberapa juga ya. Ini kemudian ya Anda bisa lihat sendiri, ini mata kuliah baru yang kita tawarkan di semester di kurikulum baru nanti. Lalu yang terakhir seperti ini. Ini juga ada hal yang baru, ada
atmosfer dan oceanografi. Salah satu latar belakangnya adalah di beberapa mahasiswa fisika sebetulnya sudah cukup lama, sejak angkatan 2008 sudah ada sebetulnya yang mengambil tugas akhir yang menyangkut kelautan, oceanografi. Kita tidak punya tadi mata kuliahnya gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu ada juga mahasiswa yang menunjukkan minatnya untuk tugas akhirnya berkaitan dengan oceanografi. Oleh karena itu tepat juga waktu pembahasan kurikulum kemarin kita mencoba menawarkan ada mata kuliah oceanografi, fisika oceanografi di kurikulum 2020. Nah, itu sebagai gambaran mata kuliah baru yang akan kita tawarkan di kurikulum baru nanti. Siap, itu Bu. Ya, kalau ada yang ingin menanyakan, silakan diajukan, gunakan kesempatan ini. Baik, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Tadi dari Mas Andre, silakan Mas Andre. Ya, terima kasih waktunya Ibu Zaro. Apakah suara saya terdengar, Bu, Pak? Dan ya, bagus. Oke. Jadi langsung saja yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait praktikum ya yang sudah kita jalankan pada saat semester genap tahun 2018-19. Mau tanya kelanjutannya itu gimana ya, Pak? Apakah kita akan mendapatkan skill lab-nya di kemudian hari atau bakal disatuin sama praktikum yang semester ganjil ini atau gimana kelanjutannya? Paling gitu dulu sih, Bu. Terima kasih. Silahkan mungkin Pak Tajur mau menanggapi terkait pelaksanaan praktikum. Baik, terima kasih Andre. Mengenai praktikum, nah ini memang kemarin sempat ada wacana relaksasi di zona kuning gitu ya, bahwa untuk kegiatan praktikum ataupun bengkel lapangan bisa dilaksanakan itu ya, tapi itu di zona kuning gitu ya, dari Kemendikbud seperti itu panduannya. Nah cuman sampai saat ini Banyumas zona apa ya sekarang ya? Nah itu kita harus menyesuaikan juga dengan keadaan tempat kita berada seperti apa gitu ya. Nah, kalau kalau untuk memutuskan ada tidaknya praktikum di semester ini, misalkan tentu kita juga melihat itu ya Pak, kondisi daerah kita termasuk zona apa, dan juga di universitas kita nanti kebijaksanaannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau memang nanti zona kita bisa berubah jadi kuning atau bahkan hijau, dan universitas sudah menentukan bisa melaksanakan praktikum, itu akan kita laksanakan praktikum di semester ini gitu ya. Namun hal ini masih sangat belum bisa kita ambil kesimpulan ya, karena zona kita masih zona orange kayaknya minimal ya, masih orange atau jangan-jangan merah lagi, saya nggak tahu ini. Kayaknya sih orange, terakhir orange. Nah itu memang belum diizinkan untuk mengadakan itu. Nggak tahu nanti kalau bulan Oktober dan sebagainya itu ya. Nah sementara kalau berdasarkan dengan kebijakan yang ada dulu, bahwa semua kegiatan kecuali TA itu dilaksanakan secara daring, maka kemungkinan jika memang kondisi belum memungkinkan, kita akan melaksanakan praktikum dengan daring lagi. Nah, adapun untuk kompetensi keterampilan motorik dari mahasiswa itu rencana kita nanti akan dijadikan satu kalau memang situasi sudah kondusif gitu ya. Tidak memandang semester berapa, tapi nanti mungkin kegiatannya hanya berupa praktikum saja, itu praktikum tanpa mengumpulkan laporan sebagainya, karena kan yang penting saat ini semua kegiatan berjalan dulu. Mungkin yang kompetensi belum tercapai seperti
motorik dari mahasiswa. Nah, nanti akan kita upayakan di saat dimana situasi sudah memungkinkan, gitu ya. Misalkan tidak apa-apa, misalkan harusnya mata kuliah eksperimen apa, misalkan praktikum elektronika dasar, misalkan elektronika 1 praktikumnya itu kan semester 3. Nah, itu nanti kok ternyata Banyumas itu aman dinyatakan zona kuning atau hijau, atau intinya sudah dibolehkan untuk mengadakan praktikum di tahun depannya juga tidak apa, kita berikan kesempatan untuk itu, gitu ya. Intinya supaya kompetensi mahasiswa atau capaian pembelajarannya bisa optimal, itu ya. Nah, ini memang masih situasional, Mas Andre. Jadi menunggu perkembangan lanjut, gitu ya. Karena kan semua harus koordinasi masing-masing, karena di sini juga memang kesehatan juga penting, tapi juga capaian pembelajaran juga penting. Nah, itu hal yang perlu kita sinkronkan, begitu ya. Kira-kira begitu. Jadi nanti kalau memang belum bisa di sana sekarang, di suatu saat kalau sudah memang kondusif, bisa kita berikan keterampilan motorik yang memang sudah merupakan target dari kami, yaitu mahasiswa punya capaian keterampilan motorik tersebut. Ya, kira-kira begitu. Monggo biar. Ya, sudah jelas ya Mas Andre? Iya, cukup Bu. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Sebagai gambaran bahwa Unsud sendiri di beberapa lembaga, baik pusat, kemarin sempat work from home kan pegawainya. Jadi alhamdulillah MIPA relatif aman. Beberapa fakultas juga ibaratnya di lockdown fakultas. Ada beberapa yang seperti itu karena kejadian satu dan lain hal. Jadi memang untuk merelaksasi itu sangat dinamis sekali. Jadi mohon bersabar, semoga badai segera berlalu. Oke, kita lanjutkan. Mas Gigi, silakan Mas Gigi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar Pak, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Iya Pak, izin bertanya mengenai rencana kurikulum baru di tahun 2021 ya, yang nanti bakal ada beberapa mata kuliah yang berubah. Saya izin bertanya Pak, pertama tentang mata kuliah wajib, apabila misal dalam satu semester itu satu mata kuliah terdapat 4 SKS, lalu di kurikulum baru dipecah menjadi 2 SKS, apakah SKS-nya saja yang dipecah atau isi dari mata kuliahnya juga dipecah Pak? Bu, materinya maksudnya dari mata kuliah itu juga berubah atau cuma SKS-nya aja? Terus untuk mata kuliah pilihan di kurikulum baru itu nanti terkena dampaknya atau tetap seperti ini ya Pak, Bu? Terima kasih. Baik. Mungkin Pak Farzan dari tim kurikulum bisa memberikan gambaran. Yang pertama, pemecahan wajib itu sebetulnya konten dipecah, tujuannya apa, dan mata kuliah pilihannya bagaimana? Kalau pemecahan mata kuliah yang jadi 4 jadi 2, tentu kontennya tidak akan berubah. Mudah saja, misalnya FISMAT 1, jadi misalnya nih yang FISMAT tadinya 2, sekarang nanti akan menjadi 4, jadi 2. Tentu saja nanti kontennya tetap sama, hanya yang tadinya 4 SKS itu FISMAT 1 sekarang FISMAT 1 jadi sebagian dari FISMAT 1 yang sekarang. Jadi FISMAT 1 nanti itu sebagian dari FISMAT 1 sekarang, gitu ya. Dan seterusnya, itu logikanya mudah ya, gitu ya. Ada nanti mata kuliah yang SKS-nya turun. Jadi dari 4 jadi 3. Contohnya adalah fisika modern, nanti dari 4 menjadi 3. Nah, kalau dilihat konten fisika modernnya, ya berkurang, gitu ya. Tapi secara keseluruhan, secara keseluruhan tidak ada konten yang dihilangkan. Sebenarnya bisa ditekankan tadi, kita tidak boleh gitu sampai menurunkan konten minimal, standar minimal sarjana fisika, gitu ya. Jadi yang kita lakukan hanya meniadakan tumpang tindih antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Konkretnya misalnya di fisika modern kita ada persamaan fisika Schrödinger, persamaan Schrödinger dibahas cukup dalam di fisika modern. Padahal nanti di fisika kuantum di
dibahas lagi. Contohnya ini salah satu contoh saja. Maka kemudian di fisika modern tingkat kedalaman persamaan Schrödinger dikurangi begitu ya. Itu yang kemudian memungkinkan kita bisa menurunkan SKS fisika modern dari 4 menjadi 3. Itu contohnya gitu ya. Nah, mengenai mata kuliah pilihan tadi yang ditanyakan, kalau mata kuliah pilihan sih tidak ada konsekuensi apa-apa, malah nanti Anda diberi peluang untuk lebih memperdalam penguasaan dalam bidang tersebut gitu ya. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa sih, malah membuka cakrawala Anda lebih luas lagi. Kemudian juga lebih memperdalam lagi gitu ya. Sebagai contoh saja di medik gitu, ada mekanika fluida yang masih secara umum sebetulnya mekanika fluida masih umum tuh, mau ke oceanografi bisa, mau ke biofisika bisa. Nah kemudian di kurikulum yang akan datang kita coba pertajam lagi, ada yang mekanika fluida yang untuk sistem medis, jadi ada untuk biofluida. Lalu untuk yang ingin mengkaji bukan lebih luas secara ilmu ya, tapi lebih luas dimensinya begitu, bisa ke oceanografi gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau konsekuensinya dengan mata kuliah wajib sih tidak ada. Di mata kuliah pilihan yang kita tawarkan itu jadinya lebih banyak gitu. Mudah-mudahan pertanyaan tentang pilihan menjawab. Saya tidak bisa menangkap apa pengaruhnya ya. Banyak itu justru menawarkan supaya pilihannya lebih banyak gitu. Itu saja sih. Terjawab nggak tadi maksud pertanyaannya? Saya tidak menangkap maksud pertanyaan pengaruhnya apa ya yang dimaksud. Iya. Iya. Monggo Pak Wahyu mau menambahkan? Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Kike. Jadi inti dari kurikulum baru ini, misalkan tadi ya pemecahan SKS itu sebenarnya kan hanya merupakan teknik saja bagaimana supaya nanti kita di semester 5 sudah selesai mata kuliah wajibnya gitu ya. Adapun dalam menjalankan kurikulum kita masih tetap berpegang adanya standar minimum gitu ya. Jadi untuk jadi sarjana fisika itu harus mampu apa-apa. Nah itu sudah ditentukan baik oleh pemerintah maupun dalam kementerian itu ya, ataupun dari organisasi KFI, Himpunan Fisikawan Indonesia itu ya, sekarang menjadi PSI, Physical Society of Indonesia. Jadi seperti mata kuliah tadi FISMAT kita pecah itu, yang penting semua bahan kajian itu, semua standar minimum yang dikuasai mahasiswa tetap terjaga, tidak ada pengurangan gitu ya. Nah itu adapun pemecahan tadi hanya merupakan teknik. Oh ya tadi juga tambahan tentang sudah diperlihatkan oleh Pak Farjan slide tentang mata kuliah pilihan itu ya, ada semester berapa dan juga SKS. Nah itu untuk jumlah SKS itu masih kita godok gitu ya, jadi jangan dijadikan pegangan dulu gitu ya, kita masih dalam penggodokan itu. Tapi tadi cuma istilahnya bocoran dulu kepada mahasiswa bahwa nanti ada beberapa mata kuliah pilihan yang kita tawarkan lebih banyak lagi gitu ya. Cuman jangan dipedomani dulu gitu, nanti mungkin masih ada perubahan masalah jumlah SKS dan sebagainya. Karena kita kan masih menggodok terus semuanya itu berdasarkan bahan kajian dan juga beban dari mahasiswa dalam 1 minggu kan kita perhitungkan juga itu. Ya terima kasih Bu Yara, itu aja kira-kira. Baik, kemudian saya sedikit menambahkan, jadi soal teknik pemecahan SKS ini juga berkaitan dengan prasyarat ya. Jadi misalkan mata kuliah gelombang itu prasyaratnya dulunya itu FISMAT 1 kalau nggak salah. Nah, nanti misalkan gelombang ditaruh di semester 3, tapi mahasiswa sudah mengambil FISMAT 1 yang hanya misalkan nih 2 SKS. Jadi bagian tertentu itu kita plotkan secara dinamis sehingga prasyarat itu sudah diambil dulu untuk menunjang mata kuliah lanjutannya. Biar tidak saling tumpang tindih antara prasyarat dan
mata kuliah yang akan diambil. Jadi kita sudah menggodok itu, nanti insya Allah memang beberapa mata kuliah dipecah menjadi kecil-kecil, tujuannya itu untuk memenuhi prasyarat-prasyarat. Karena FISMAT kan tools ya, begitu. Rasanya cukup untuk pertanyaan ini, Mas Gigi bagaimana? Apakah sudah menjawab? Ya Bu, sudah terjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya Pak Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait pertanyaannya Mas Fajar, ini dari komisi sudah menjawab bahwa jawabnya masih berlaku untuk 10 seminar. Nah, karena seminar prinsipnya bisa diikuti oleh setiap mahasiswa di luar di luar unsut atau dengan bergabung di Google Meet-nya. Jadi mohon nanti setiap mahasiswa yang mau sidang itu diwajibkan menyebarkan link Google Meet-nya, bukan sidang, tapi Semprop dan Semhas menge-share ke setiap angkatan. Ya. Jadi mohon nanti bekerja sama dengan ketua angkatan atau siapa yang ditunjuk untuk share kode tersebut biar banyak audiennya. Nah, ini juga bisa dipakai untuk tadi, untuk menambahkan 10 seminar yang harus diikuti. Rasanya begitu? Bagaimana Mas Fajar? Apakah cukup menjawab? Halo? Oke, jadi nanti teknisnya mungkin ke depan akan kita atur ya, di setiap seminar atau semprot wajib mengisi daftar hadirnya. Iya, nanti akan kita set ke depannya, jadi nanti bekerja sama dengan komisi, begitu ya. Pak Akmal bisa online atau tidak? Ini terkait tadi 10 kewajiban untuk seminar. Ya, nanti solusinya adalah ada presensi yang akan diedarkan. Begitu ya Pak Akmal? Ya, rasanya sementara kebijakan itu nanti soal teknisnya nanti Pak Akmal yang akan mengolahnya. Begitu? Ini Mas Yazid berarti ada pengurangan beban SKS pada mata kuliah wajib secara keseluruhan karena mata kuliah pilihan nantinya akan semakin banyak. Prinsipnya, apakah ada pengurangan Pak Farzan untuk mata kuliah wajib SKS-nya total? Secara total ada pengurangan. Seperti saya sampaikan tadi, kalau sebelumnya itu total mata kuliah wajib itu 100 berapa saya lupa ya. Sekarang jadi 100. Jadi ada pengurangan sekitar 10, tidak sampai sih 9 atau berapa begitu ya. Ada pengurangan memang. Tapi sekali lagi pengurangan itu dilakukan tidak dengan mengurangi konten, tapi menata ulang gitu pemberian kontennya. Jadi yang tadinya di mata kuliah diberikan, di mata kuliah yang lain diberikan lagi. Jadi begitu caranya kita menurunkan jumlah SKS. Tapi secara total iya, ada secara total mata kuliah wajib berkurang jumlah SKS-nya. Oke, baik. Silakan. Ada penanya lain? Silakan. Ini Pak Jamrud mau memberikan informasi terkait kerja praktek mungkin? Silakan Pak Jamrud sambil menunggu pertanyaan dari mahasiswa. Pak Jamrud, ya. Suara tes Pak Jamrud. Suaranya Pak Jamrud belum
terdengar? Pak Jamrud, suaranya? Iya, di sana tadi sinyalnya lemah. Suara saya sudah terdengar? Ah, bagus. Good. Ya. Oke. Baik. Ini kelihatan di ini ya, di. Ya, sudah kelihatan, Pak. Ya. Oke. Jadi sesuai rapat komisi tingkat MIPA beberapa hari yang lalu, ini saya juga mulai sekarang membiasakan diri menyebut namanya bukan lagi KP tapi praktik kerja lapangan (PKL). Jadi mulai ke depan karena waktu rapat saya berkali-kali ditegur Pak WD1 namanya bukan KP tapi PKL, nah intinya gitu. Dan itu masih jelas? Masih, Pak. Ya, Masih bagus. oke. Nah, sekarang landasan PKL itu tentunya bukan sembarangan harus tiba-tiba ada, tetapi ada definisi dan juga punya landasan hukum. Yang pertama, studi akhir di Fakultas MIPA untuk yang masuk dalam kategori studi akhir yaitu PKL, praktik kerja lapangan, kuliah kerja nyata, dan tugas akhir. Termasuk pendadaran juga tugas akhir. Nah, kemudian batasan dan pengertian KKN, PKL, dan TA dijabarkan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2018. Nah, saya tidak akan memperlihatkan ini, sudah ada linknya, silahkan dicari sendiri, dibaca. Dan kalau tidak ada waktu, tidak perlu dibaca juga, yang penting paham. Nah, kemudian panduan pelaksanaan PKL di FMIPA Unsud disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor Unsud Nomor 6 juga 2018. Nah, kemudian definisi praktik kerja lapangan dilakukan dengan cara melakukan magang kerja di laboratorium, lembaga, instansi perusahaan, atau tempat lain yang sesuai dengan bidang ilmunya untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Nah, jadi maksud dari penjelasan dari definisi ini, seorang mahasiswa fisika itu alangkah bagusnya bekerja di lembaga atau laboratorium yang ada hubungannya dengan fisika. Misal kalau bekerja di perpajakan kurang elok atau di perbankan, itu cocoknya untuk ekonomi karena ini ketentuan dari rektorat jadi sifatnya masih umum. Nah, jadi misalnya di rumah sakit bukan hanya kesehatan karena di sana juga sudah ada aspek fisika, jadi fisika medik ada. Nah, kemudian tujuannya adalah mengetahui lebih jauh tentang perusahaan dan sistem kerja dalam perusahaan, kemudian pengembangan pengetahuan praktis, aplikasi dan relevansinya dengan bahan kuliah dalam praktek, dan juga untuk mendapatkan umpan balik perkembangan teknologi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan. Jadi intinya memang sangat disarankan Anda PKL di luar kampus. Namun demikian juga karena di kampus juga punya laboratorium, maka itu sangat dimungkinkan mahasiswa melakukan kerja praktek di kampus. Nah, aturannya itu sudah ada detail, namun secara umum saya sampaikan, kalau KP di kampus kita sendiri berarti pembimbingnya cukup satu, yaitu dosen pembimbingnya sekaligus jadi pembimbing teknik sekaligus jadi dosen pembimbing, tidak perlu dua untuk kedepannya. Kemarin-kemarin kan ada harus pembimbing teknisnya A, dosen pembimbingnya B. Nanti untuk ke depan kami akan atur cukup satu saja kalau di kampus. Namun demikian karena pandemi seperti ini ya kita belum tahu, kita masih semua sama-sama menunggu situasi sekarang. Nah, selanjutnya aturan umumnya yang boleh KP itu harus sudah lulus maksimal 85 SKS dan IPK-nya minimal 2. Nah, ini tadi PKL dapat dilakukan, mohon maaf tadi saya kadang-kadang juga sering menyebut KP ya, masih belum terbiasa. Nah, sekarang mulai PKL. Ya, kemudian ini bisa dilakukan di sini sudah dijelaskan tadi. Kemudian bobotnya 2 SKS
Nah, ini yang perlu diketahui. Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan PKL dalam waktu tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan usul baru. Jadi, PKL ini sistemnya tidak sama dengan tugas akhir yang bisa diupload kapan saja. Misalnya kalau PKL-nya sekarang, ya bisa sekarang, tapi ini harus sama, diposisikan sama seperti mata kuliah biasa. Jadi kalau Anda mendaftar semester ini, ternyata tidak lolos karena mungkin belum sempat berangkat atau terjadi masalah, mungkin putus dengan pacar, akhirnya tidak jadi berangkat ke tempat KP dan lain-lain, itu cuma masalah apa. Semester depan harus diulang dan diuploadnya sama seperti mata kuliah. Ini bukan ketentuan saya, tetapi ketentuan aturan rektor tadi. Yang kedua, usulan PKL dibuat oleh mahasiswa dan diketahui oleh pembimbing akademik. Nah, nanti PA-nya akan berperan, diajukan ke tim komisi studi akhir, nanti maksudnya komisi yang menangani PKL ini yang akan memplot siapa pembimbingnya. Namun demikian, juga kami menerima saran kepada mahasiswa yang ingin memilih pembimbingnya. Barangkali KP-nya nanti berhubungan dengan tugas akhir. Tapi kalau misalnya overload, karena biasanya yang sangat diminati material, geofisika dan psikomedik, baru supaya ada pendistribusian sama, karena PKL juga belum terlalu mendalam, baru di situ komisi mengambil keputusan, oh harus disebar biar rata. Jadi kadang-kadang kemarin saya membimbing PKL yang di bidang medik, padahal saya tidak paham soal medik ya di itu. Karena apa? Karena belum adanya peminatan misalnya ke bidang saya gitu. Nah, kemudian sebelum berangkat sudah harus berkoordinasi dengan dosen pembimbing kalau memang berangkat keluar. Tapi kalau di dalam ya sudah pasti berkoordinasi karena pembimbing lapangan sekaligus pembimbing teknis sekaligus dosen pembimbingnya. Nah, untuk lebih lanjut tentunya banyak borang yang harus Anda siapkan. Itu sudah ada di website Fisika, silakan dibaca, ini panduan PKL. Apa-apa saja yang perlu diperlihatkan, mungkin tidak elok kalau saya paparkan di sini, kan sudah ada form dan lain-lain, itu perlu diisi. Kemudian ini ada mana ya? Ya, silakan dibuka, itu nanti ada form atau bisa nanya ke saya lewat chat. Sedapat mungkin kita mengurangi pertemuan langsung saat-saat ini. Jadi itu saja penyampaian umum dari saya. Kemudian ya sebelum saya tutup, ke depan habis ini sekalian numpang promo, tolong salah satu dari peserta mata kuliah fisika komputasi menghubungi saya, dan ke depan kita akan kuliah, ini bukunya sudah terbit, fisika komputasi, dan kami akan membuat channel YouTube untuk pembelajaran fisika komputasi, ada sebanyak 14. Silahkan nanti like, share, dan subscribe. Ya, ini juga efek pandemi, akhirnya dosen bisa jadi YouTuber nanti. Followernya adalah mahasiswanya. Nah, jadi itu nanti habis ini ya, salah satu dari peserta yang akan mengikuti fisika komputasi dihubungi saya. Ini di luar KP. Saya kira untuk saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berita baik. Jadi fisika salah satu fisika sudah mulai berlanjut. Oke, silakan. Apakah ada yang mau bertanya terkait praktek kerja lapangan? Pak Jamrut, biasanya mahasiswa yang mau mengambil PKL semester pertama, dia akan melakukan KP itu pada liburan semester 5, yaitu antara 5 dan 6. Nah, ini yang sering jadi permasalahan, mahasiswa itu berangkat KP tanpa diketahui oleh pembimbingnya, belum diplot pembimbing bahkan. Dan ini menjadi polemik sendiri karena alasan dari para user atau para dosen teknis di lapangan sana bahwa mahasiswa itu nggak siap apa-apa. Dan ini menjadi catatan tersendiri bagi kami. Karena mahasiswa berangkat tanpa sepengetahuan kami, proposalnya apa kami tidak tahu, begitu. Mungkin
nanti dibuat regulasi yang mengikat bahwa proposal yang diajukan untuk pengajuan dan sebagainya itu sebaiknya diketahui oleh pembimbing, calon pembimbing ya, karena mereka belum mendaftar SIA itu. Jadi nanti baiknya bagaimana? Apakah ada baiknya misalkan mengambil di semester 5 berlaku 1 tahun, sehingga semester 5 mereka berproses pendahuluan mau KP, sehingga nanti liburan berangkat KP, semester 6-nya nanti mereka berproses penulisan KP berada di sini dengan pembimbing SIA. Ini cukup mengambil sekali, tapi bisa diupload untuk semester depan. Atau bagaimana? Itu yang sering menjadi masalah dari tahun ke tahun. Terima kasih. Saya tanggapi langsung ya Bu ya. Jadi terkait dengan itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kita cuma pelaksana teknis. Untuk PKL ini disamakan statusnya dengan mata kuliah biasa, sesuai dengan aturan rektor yang saya paparkan tadi. Saya paparkan ulang. Di aturan rektor nomor 6 tahun 2018 mengatakan bahwa mana tadi? PKL mana apabila mahasiswa tidak menyelesaikan PKL dalam batas waktu tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan usulan baru. Jadi intinya adalah kami selaku Komisi KP tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah aturan rektor bahwa PKL itu berlaku 1 semester. Jadi misalnya diambil semester itu tidak lulus karena mungkin belum jadi berangkat atau sesuatu dan lain hal, semester depan harus diulang lagi. Namun di rapat dengan komisi tingkat MIPA juga dengan WD1 nanti ke depan komisi bisalah membuat semacam aturan akan ada seminar hasil KP yang diundang secara resmi oleh WD1. Mungkin juga akan ada semacam seminar proposal KP akan dijadikan borang juga seminar proposal KP antara pembimbing dengan mahasiswa bimbingannya, jadi dia sudah bisa pembimbingnya tahu. Nah itu tidak ada aturan rektornya, tapi kalau untuk terkait dengan upload nilai ini sekali lagi karena aturan rektornya seperti itu ya 1 semester, jangka waktunya cuma 1 semester itu, kalau tidak lulus program lagi di semester depan karena itu aturan rektor ya. Tapi kalau yang soal tadi kami masih bisa membuat regulasi supaya pembimbing bisa bertemu anak bimbingannya dengan sebelum dia berangkat. Mungkin nanti akan ada undangan resmi dari WD3 terkait seminar proposal, dan juga setelah pulang akan ada seminar hasil, juga akan ada seminar hasil KP gitu, diundang resmi. Jadi itu saja penjelasan saya. Ya, ini yang menjadi kalau ditelaah aturan rektor 1 semester, berarti semester itu berlangsung antara 1 September sampai 8 Februari. Kalau mereka mengambil sebelum semester, artinya secara legal pelaksanaan KP belum masuk di semester berjalan dong. Karena mereka biasanya mengambil di waktu liburan. Belum masuk di semester berjalan yang diambil SKS-nya. Aturan itu harus ini ya, level pejabat yang harus menentukan WD1. Oke, mungkin itu disounding ke sana karena dari aturan rektor kalau di breakdown jangan sampai mahasiswa melakukan kegiatan secara ilegal. Gitu nggih. Ya, terima kasih. Silakan mahasiswa. Ya. Oke, Mas Yazid silakan. Izin menanggapi yang seminar online tadi Bu, yang dari komisi TA itu tersebut. Apakah nantinya karena semester sekarang masih belajar dari rumah ya Bu, kita masih menggunakan media daring seperti itu, apakah nantinya ada SOP khusus terkait dengan seminar proposal ataupun seminar hasil yang mana seluruh mahasiswa itu bisa mengakses dalam satu pintu gitu Bu. Jadi tidak hanya linknya tidak hanya disebar oleh peserta yang ingin seminar seperti itu. Jadi di semester kemarin kami sedikit kewalahan untuk mencari informasi terkait link seminar proposal seminar hasil yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Fisika 2016 gitu. Jadi banyak
fisika 2018 ataupun dari fisika 2017 yang tidak bisa mengikuti dan tidak bisa mendapatkan informasi terkait seminar tersebut gitu. Jadi hanya beberapa teman terdekatnya yang diundang secara khusus Tahu ya. seperti itu. Baik, Mas Akmal, ini sudah menjadi perhatian kami bahwa link itu mahasiswa butuhkan secara umum. Jadi memang ada baiknya di-upload di mana, di satu pintu, bahwa mahasiswa itu tahu semua linknya itu loh. Kalau diberikan ke mahasiswa yang bersangkutan, itu artinya mereka kemungkinan hanya akan menyebarkan di kalangan mereka sendiri. Itu yang terjadi. Jadi memang Himafi meminta. Baik, nanti ya silakan. Oke. Oke. Baik. Jadi untuk mahasiswa yang tidak mengambil TA, berarti caranya bagaimana? Oke. Baik. Jadi Mas Yazid, ada grup di Telegram yang mengumumkan banyak hal terkait pelaksanaan tugas akhir, termasuk jadwal dan link Gemit. Jadi silakan mahasiswa lain yang belum mengambil mata kuliah tugas akhir masuk di link TA tersebut jika ingin mendapatkan informasi tersebut. Ya, channel Telegram judulnya tugas akhir. Ya, silakan nanti tanya yang tugas akhir biar di-share linknya. Bisa di-share link mungkin Pak di grup. Oh ya, silakan Mas, mau di-share sini, saya share linknya. Ya, di grup. Oke, kita sambil menunggu ada linknya, jadi sudah ya Mas Yazid ya? Sudah terjawab ya? Iya Bu. Oke, silakan ada penanya lain. Iya, silahkan Mbak. Permisi Bu, maaf saya izin bertanya. Terkait PKL, untuk di masa sekarang kan setahu saya itu banyak instansi yang nggak nerima mahasiswa untuk magang di instansi tersebut. Nah, untuk menanggapi itu, kira-kira ada kebijakan sendiri nggak ya Bu untuk PKL sekarang seperti itu? Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa bisa ke lab fisika, namun secara teknisnya Pak Jamrud mungkin bisa menambahkan Pak Jamrud. Jadi link-link mana saja karena masa pandemi ini banyak instansi yang tutup. Silakan Pak Jamrud. Jadi memang terkait dengan ini memang agak susah kita menanggapi karena paling selalu jawabannya ya kita bersabar menunggu kondisi. Namun tetap harus ada solusi karena tidak mungkin misalnya kalau sampai akhir tahun belum ada kejelasan juga mahasiswa tidak KP ya kasihan juga. Jadi untuk itu misalnya secara teknis saya berikan contoh untuk bidang saya, seandainya ada nanti dosen-dosen lain akan ini silahkan diskusi lagi. Ada yang mau KP di tempat saya itu yang sifatnya sangat teoritis dan komputasional. Nah itu sebenarnya bisa
ini saya mencontohkan pada diri saya. Bisa KP-nya di Unsut saja. Nah, yang kedua ada juga misalnya KP kalau memang membuka kelas online, silakan menghubungi calon-calon pembimbing KP di luar yang menyiapkan pelaksanaan KP secara online juga itu bisa diakomodir, silakan saja kalau ada. Namun ya memang kami tidak bisa menjamin. Ya intinya memang inilah pertanyaan tersulit untuk Komisi KP memutuskan. Tapi untuk segi bantuan misalnya kita akan supaya mahasiswa itu tidak dirugikan, ya jelas kami akan selalu berusaha untuk itu. Ya, mudah-mudahan menjawab penjelasan saya. Intinya mari kita sama-sama mencari solusi untuk ini. Intinya seperti itu, mahasiswa juga mencari solusi, kami pun juga akan mencari solusi yang terbaik. Termasuk waktu semester lalu itu sudah diterapkan dengan sistem laporan kalau tidak sempat ke kampus ya bisa online, tanda tangan secara online, ya semua itu dibuatkan aturan-aturan mendadak sepanjang tidak melanggar aturan yang lebih di atas, yaitu aturan rektor, karena itu kan sifatnya dari aturan yang di atas itu ada yang sangat mengikat, ada juga yang aturan yang mengatur pelaksananya gitu, seperti itu. Jadi misalnya aturan yang mengatur akan memberi kebebasan kepada komisi, ini adalah domainnya komisi, termasuk misalnya pengaturan pembimbing. Nah itu kan wakil dekan 1 tidak perlu campur tangan, itu mengupload nilai juga di masa normal, yaitu wewenang komisi. Semua ada wewenang komisi, tetap ada, tapi ada wewenang yang memang tidak bisa diputuskan di tingkat komisi saja. Jadi kira-kira seperti itu. Mari kita sama-sama berdoa dan tetap ya komitmen kita ya membantu, semoga semua bisa melaksanakan PKL ya. Sekian dari saya. Izin menambahkan Bu Zaro, izin menambahkan. Oh begini Mas ya, yang tanya tadi, kalau saya lihat PKL di Antam, PKL di PSG dan sebagainya itu, saya lihat mereka kebanyakan ngolah data, kemudian ada juga yang sampai interpretasi, tapi saya lihat interpretasinya masih kurang bagus. Menurut saya dengan cara yang sama PKL bisa dilakukan di lab Elingeo. Saya insya Allah ada banyak data, atau kalau mau data download juga ada, atau data-data dari BMKG insya Allah juga ada. Mungkin kalau pembimbingnya ada, insya Allah saya kira di lab Elingeo bagi yang karena faktor pandemi tidak ingin ke Antam atau tidak ingin kemana begitu ya, karena jauh, monggo menurut saya nggak apa-apa. Kan ada kepala labnya kan juga ada Pak Hartono. Mungkin kalau saya dan Pak Hartono suruh bimbing, insya Allah ya siaplah begitu. Saya kira itu tambahan yang sangat menarik, tidak harus di luar lah, menurut saya seperti itu. Itu aja Bu Zaro. Baik, terima kasih Pak. Jadi lab komputasi dengan Pak Jamrud sudah membuka, sepertinya dulu ketika di rapat Pak Farjan dan beberapa teman di Medik juga membuka untuk KP online ya. Siapa yang mau menambahi? Pak Wahyutri, silakan. Ya baik, untuk masalah KP ini juga tentunya Prodi tetap memfasilitasi itu ya, pelaksanaan KP secara daring juga itu. Nah itu juga misalkan ada beberapa lembaga seperti Batan, itu Batan memang tidak mengizinkan didatangi mahasiswa, tapi ada yang bisa dilaksanakan secara online, itu nanti juga bisa dimanfaatkan. Nah kalau tidak juga nanti di Prodi sendiri melalui lab-lab yang ada, KMK yang ada juga melayani pelaksanaan KP gitu ya. Jadi nanti masing-masing dosen yang memiliki topik-topik tertentu, terutama terkait dengan komputasi dan sebagainya, bisa dijadikan pembimbing teknis sekaligus dosen pembimbing untuk kegiatan KP. Nah intinya mudah-mudahan ini salah satu solusi yang kita tawarkan supaya proses pembelajaran tidak terlalu terganggu begitu ya. Gitu aja kira-kira biar. Pak Farjan mau menambahkan? Oke, jadi lab intinya membuka, tapi nanti jalurnya via lab, karena esensi dari KP adalah kerja mandiri terbimbing di dalam institusi ya, yang related dengan fisika. Jadi silakan menghubungi para kalabnya untuk mendapatkan kesempatan apakah memungkinkan PKL atau KP di laboratorium yang ada di fisika. Demikian.
Sudah adzan zuhur ya? Mungkin bisa Bukti kita, dilanjut via WA atau apa. Gimana ya Pak? Nanti teknisnya akan diatur di grup Ya. tugas akhir saja. Ya. Ini silahkan join ke grup tugas akhir. Di sini link Telegramnya. Rasanya cukup? Apa ada lagi? Saya kembali, kalau tidak ada lagi, saya kembalikan kepada Mas Hendri. Silahkan Mas. Saya pamit ya, saya sholat dulu. Oke Pak, silahkan. Mas Hendri, nanti pertanyaannya akan dijawab di grup TA saja. Bu, siap Bu. Nanti mungkin bagi teman-teman yang belum bisa kesempatan untuk bertanya, mungkin nanti akan dikolektifkan pertanyaannya dan nanti bisa diajukan ke dosen pihak jurusan. Oke Bu, mungkin itu saja untuk sesi sarasehan fisika FIPA Unsur kali ini, dan masuk ke acara berikutnya yaitu acara penutup. Untuk menutup acara kita pada kali ini, marilah baca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita bicarakan di sini, apa yang kita diskusikan di sini nantinya menjadikan fisika yang lebih baik lagi dan mampu berkolaborasi dan saling lebih harmonis lagi untuk kedepannya, biar nggak ada salah pahaman antara pihak jurusan dengan pihak mahasiswa. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai MC undur diri, kurang lebih yang mohon maaf. Wallahumma muwaffiq wa ila ithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu.